Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua Sobat Tani, dimanapun Anda berada. Nah, pada kesempatan sore hari ini, saya kembali memantau perkembangan dari budidaya cabai rawit lokal Salok 2 yang dikelola oleh Bapak Mangunju ini. Nah, seperti yang kita perhatikan ini Sobat Tani, tanaman cabai rawit lokal ini sudah dalam masa pertumbuhan vegetatif dan tepatnya lagi sudah dalam masa umur 21 hari setelah tanam. Dan ini sudah dilakukan pengocoran yang kedua kali, yaitu dengan menggunakan fermentasi pupuk kandang dan pupuk kimia yang dimixkan pada satu kali pengocoran. Nah, seperti ini Sobat Tani kita perhatikan. Nah, pertumbuhan dari tanaman cabai rawit ini sangat maksimal ini Sobat Tani kalau kita perhatikan. Ini dari segi pembesaran batangnya Sobat Tani agak bagus. Nah, semuanya seperti itu Sobat Tani. Dalam setiap lahan ini Sobat Tani yang ditanami dengan cabai rawit lokal ini sudah dalam masa pembentukan tunas atau cabang. Nah, seperti ini. Nah, pertumbuhan tunasnya lumayan banyak ini Sobat Tani. Ini sudah ada 4 tunas atau cabang. Nah, dalam masa pemeliharaan sekarang ini, nah, tanaman cabai rawit ini Sobat Tani harus telaten dalam melakukan pemeliharaan, khususnya dalam pemberantasan hama dan penyakit tanaman cabai, khususnya dalam memasuki masa-masa cuaca ekstrim. Nah, tanaman cabai cenderung sangat rentan terhadap hama dan penyakit tanaman. Nah, dari awal ini Sobat Tani sudah dilakukan aplikasi organik. Nah, yang langsung dikocorkan atau langsung ditabur pada lubang tanam ini sebelum dilakukan penanaman. Jadi hasilnya seperti ini. Tanaman jadi sehat sekali Sobat Tani kalau kita perhatikan ini. Nah, untuk lebih jelasnya Sobat Tani nanti kita akan mewawancarai sang pemilik lahan ini, khususnya bagaimana pemberantasan hama dan penyakit pada tanaman cabai rawit ini, ataupun dari segi pemberian nutrisi dalam masa pertumbuhan vegetatif tanaman ini. Nah, kita simak terus pada video berikut ini. Nah, selamat sore Bapak Mangunju. Sore Pak. Nah, kalau boleh tahu Pak, bagaimana penanganan selanjutnya ke depan ini dari budidaya cabai rawit lokal Salok 2 ini? Terima kasih buat pencinta channel Petani Nusantara. Jadi untuk cabai lokal Salok 2 ini, untuk selanjutnya kita fokus pada pembersihan gulma di sekitar pokok cabai, kemudian di parit bedengan, kemudian antara batas mulsa itu akan dibersihkan gulmanya. Jadi untuk cabai Salok 2 ini sudah berumur 23 hari
setelah tanam. Jadi perlakuan sebelumnya yaitu sudah 3 kali kita lakukan pemupukan dengan sistem pengocoran. Kemudian sudah 2 kali kita lakukan spray untuk pengendalian hama dan penyakit. Jadi untuk selanjutnya pada saat umur 28 hari kita akan lakukan pengocoran mungkin sekitar hari Jumat. Kemudian untuk penyepraian itu kita lakukan setiap 4 hari sekali. Jadi penyemprotan itu kita selang-seling fungisida dan insektisida ditambah dengan unsur hara untuk nutrisi tanaman dengan unsur hara mikro. Sedangkan untuk yang makro itu melalui pengocoran. Nah, kalau dari segi cara memperbanyak cabang dari tanaman cabai rawit lokal Salo 2 ini, khususnya dalam umur-umur perkembangan vegetatif tanaman. Nah, bagaimana penanganannya Pak, khususnya dalam pemberian nutrisi dan jenis nutrisi apa yang cocok untuk memperbanyak percabangan dari cabai rawit lokal ini? Nah, seperti ini yang kita lihat ini sudah memunculkan tunas semuanya. Jadi kalau bisa diberikan penjelasan Pak. Jadi untuk memperbanyak cabang daripada cabai ini, kalau kita lihat ciri-ciri cabang yang sudah muncul begini, istilahnya akar itu sudah mulai mengeluarkan pembuluh di dalam. Jadi sebagai informasi sebelumnya, sebelum kita menanam, kita lakukan memang pemberian unsur hara yang agen hayati, yaitu mikroisa. Jadi kalau ciri-ciri sudah keluar cabang atau sulur cabang tunas yang seperti ini, maka ini tandanya akar di bawah sudah menyatu dengan tanah, sudah mengeluarkan pembuluh akar dari pemberian mikorisa. Jadi untuk selanjutnya maka kita lakukan pemberian pupuk, tetapi pemupukannya itu melalui dengan pupuk tabur. Untuk pupuk taburnya kita berikan di tengah antara tanaman yang satu dengan yang lain. Jadi sistemnya nanti ini kita tugal, kemudian kita masukkan pupuk ke dalam. Jadi untuk pupuk yang diberikan itu mungkin lebih banyak kandungan N dengan unsur P. Jadi kalau kita biasanya menggunakan pupuk Ponska ditambah dengan pupuk Mutiara yang 16-16. Sedangkan untuk dari atas pada masa vegetatif ini tetap kita lakukan pemberian nutrisi dengan pemberian ultradap itu dicampur dengan fungisida bersama dengan unsur kalsium. Jadi untuk kalsium itu untuk memberikan kekebalan pada daun ini.
kemudian menghindari penyakit bercak daun. Nah, kalau boleh tahu juga Pak, pada masa vegetatif tanaman sekarang ini, pada saat penyepraian apakah bisa diaplikasikan hormonik untuk meningkatkan pertunasan dari tanaman cabai ini? Untuk pemberian harmonik, kalau tidak salah itu kan berupa pupuk organik cair. Jadi itu bisa dilakukan untuk pemberian nutrisi melalui dari atas. Cuma kan bentuknya organik. Biasanya kalau organik itu proses untuk tanaman untuk menyerap itu mungkin agak lama, beda dengan yang unsur kimia itu cepat diserap oleh tanaman, tetapi itu bagus dilakukan untuk tanaman yang berupa organik. Nah Pak, kalau dalam mengaplikasikan pupuk organik pada tanaman ini, nah seperti yang Pak Mangunci terapkan juga ini kan ada fermentasi pupuk kandang juga ada ya? Iya. Nah bagaimana pencampurannya itu Pak dengan pupuk kimia? Berapa takarannya untuk setiap kali pengocoran? Jadi untuk fermentasi yang ada, kita lihat yang di drum sana itu dibuat istilahnya indukan. Jadi nanti setelah kita lakukan pengocoran, maka pupuk fermentasi itu kita aduk terlebih dahulu, kemudian per satu drum 200 liter air kita berikan sebanyak 5 liter dengan memakai ukuran yang ember cat itu kurang lebih 5 liter. Itu satu ember cat itu yang 5 liter itu kita masukkan ke dalam drum yang 200 liter air, ditambah dengan pupuk kimia. Jadi yang kita gunakan nanti ini adalah pupuk NPK 15 pupuk NPK Mutiara 1616 yang berwarna biru. Itu kita berikan sebanyak 5 kilo. Jadi untuk yang masa vegetatif di bawah 28 hari itu pupuk fermentasinya kita tetap berikan sebanyak 5 liter. Kemudian pupuk NPK Mutiaranya yang triple 16 kita berikan sebanyak 3 liter. Jadi untuk perkembangan selanjutnya kita lihat kondisi tanaman. Jadi kalau ada efek kita lihat dari tanaman sudah mulai berkembang, maka pupuk itu kita tambah. Jadi kalau yang tadi yang fermentasi 5 liter, kita tambah sekitar 7 atau 10. Lebih banyak lebih bagus sebenarnya kalau untuk organik, tetapi yang NPK Mutiara itu target kita berikan sebanyak 7 kilo. Batasnya di situ di 7 kilo, karena kalau pupuk kimia terlalu banyak jangan sampai dia merusak tanaman, karena pengaruhnya kalau pupuk di tanaman itu panas, beda dengan yang sudah kita fermentasi. Jadi itu nanti dicampur dalam drum untuk 200 liter air. Nah, sedangkan untuk dari atas kita lihat perkembangan selanjutnya. Untuk masa vegetatif ini masih kita berikan pemberian ultradap campur dengan fungisida, insektisida, dan asam humat.
Asam Humat dan Mordenpol yang sudah kita review sebelumnya. Nah, baik Pak Manguju, ada satu lagi yang tak kalah pentingnya saya mau tanyakan ini. Pada masa vegetatif tanaman cabai rawit lokal Salok 2 ini, apakah dilakukan pemotongan pucuk nantinya atau tidak dilakukan pemotongan pucuk? Dan apa kira-kira kelebihan dan kekurangannya jika dilakukan pruning atau tanpa pruning? Untuk tanaman kali ini kita lihat saja perkembangan selanjutnya. Kalau dia misalnya kalau kita tanpa lakukan pemotongan pucuk atau pruning, kita biarkan aja itu yang kita harapkan itu semakin banyak cabang, sebenarnya semakin banyak buah. Cuma ini kan yang varietas ini itu buahnya agak kecil, jadi kalau kita tambahkan lagi tunas-tunas tanpa potong pucuk itu prosesnya untuk pembuahan agak lama, sedangkan kita maunya untuk yang untuk tanaman ini biar cepat menghasilkan. Jadi kalau kita potong pucuk ini prosesnya lama baru muncul buah, tapi kalau ini yang dikeluarkan, yang tunas-tunas yang dikeluarkan ini itu dia prosesnya cepat untuk mengeluarkan bunga. Jadi mungkin itu yang saya terapkan lah selama ini. Perbedaannya di umur tanaman, proses pembuahan itu. Jadi potong pucuk itu lama baru mengeluarkan buah, sedangkan kalau kita tunas-tunas yang ini dikeluarkan itu dia cepat mengeluarkan cabang Y. Nah, kalau dari segi pemberantasan hama dan penyakit, khususnya pada tanaman cabai rawit lokal ini, kadang muncul Pak namanya penyakit keriting daun ya. Ya. Nah, bagaimana mengantisipasinya itu Pak, dan obat apa yang bisa diterapkan agar bisa terhindar dari hama keriting daun? Untuk mengendalikan hama keriting daun, kita siapkan obat yang untuk mencegah keriting daun. Kalau biasanya yang menyebabkan keriting daun adalah kutu-kutuan. Jadi untuk kutu-kutuan itu kita siapkan insektisida seperti yang bahan aktif abemactin. Kemudian untuk hama ulat biasanya kita rolling antara bahan aktif metomil dengan bahan aktif atau merek yang kita gunakan itu biasanya Demolis, Enpoi untuk yang abemactin. Kemudian kita pakai yang Procline itu, kalau tidak salah bahan aktifnya lupa, tapi yang merek dagangnya Procline itu. Jadi itu yang kita rolling untuk pengendalian hama ulat. Kemudian yang untuk kutu-kutuan itu kita siapkan yang abemactin, bahan aktif abemactin. Kemudian yang untuk yang berupa bubuk Apidor, bisa itu kita untuk kutu-kutuan Apidor. Kemudian Pegasus itu bisa untuk kutu-kutuan. Jadi itu aja yang kita pakai untuk pengendalian kutu-kutuan, karena salah satu faktor yang menyebabkan
keriting daunnya itu, kutu-kutuan itu. Nah, kalau selama pemeliharaan cabai rawit lokal Salok 2 ini Pak Bang Uju, ini kendala apa yang sering dihadapi selama tanaman ini sudah dalam umur 23 hari setelah tanam? Jadi kendala sebenarnya ini adalah yang sudah kita tanam ini, kendalanya di bibit. Pertama itu penyediaan bibit yang kurang. Walaupun sebelumnya kita sudah antisipasi pemberian perbanyakan bibit, cuma pada saat menanam ini masih ada sebagian yang mati. Jadi pertama kendalanya di situ, sementara bibit sudah tidak ada lagi. Yang penyebab mati ini karena batang yang ini, yang bibit tadi itu dia kekeringan. Apa saya kurang tahu pengaruhnya apa, dia kekeringan. Mungkin pada saat pengucuran pertama itu bibit yang kita tanam itu masih terlalu kecil. Pas dilakukan pengucuran itu dia tertutup sama air, karena air itu mengandung pupuk kimia, maka dia kepanasan, akhirnya yang batang ini dan daun itu terbakar. Nah, kira-kira apa saran bagi petani-petani cabai rawit lokal, khususnya petani cabai rawit lokal Salok 2 ini ke depannya, agar bisa lebih maju dalam mengelola atau mengembangkan budidaya cabai rawit lokal Salok 2 ini? Jadi untuk istilahnya mengambil pengalaman dari tanaman ini, pertama ketersediaan bibit sebenarnya yang harus utama. Kemudian untuk masalah pemupukan, mungkin masing-masing petani ada cara tersendiri untuk pemupukan, begitupun pengendalian hama dan penyakit. Mungkin masing-masing ada trik-trik tersendiri. Cuma yang lebih ditekankan, jangan takut untuk menanam cabai lokal, karena kalau misalnya kita lihat keadaan selama ini, cabai lokal ini istilahnya harga di pasaran selalu menjanjikan, walaupun istilahnya kadang dia harga naik turun. Jadi untuk yang terakhir informasinya, mungkin kalau prinsip saya itu memakai prinsip duit. Jadi duit itu bukan istilahnya duit uang kertas ataupun apa, tapi duit itu adalah doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya. Oke Pak Bang Uju, terima kasih atas penjelasannya. Nah baik Sobat Tani, sekian dulu wawancara saya dengan Bapak Bang Uju, sang pemilik lahan ini yang mengelola budidaya cabai rawit lokal Salok 2. Nah, jika memberikan manfaat dan inspirasi bagi sahabat tani semuanya, khususnya petani cabai rawit lokal, mohon dukungannya dengan cara di like, subscribe, dan di komen pada kolom di bawah ini, agar channel ini bisa lebih maju dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, salam tani Nusantara.